Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang artinya adalah, saya telah meninggalkan pada diri kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Mukhtasar Aqidah Islam karya Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Dan pada kesempatan pagi hari ini masuk pada pasal yang kedua, inti bahasan kitab ini, yaitu keistimewaan akidah Islam. Keistimewaan akidah Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita ingin sebutkan khasaisnya, keistimewaannya, yang dengannya kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah istimewa dibanding yang lain, yang menjadikan kita tahu siapa orang-orang yang betul-betul masuk di dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa yang tidak. Dan pada bagian yang pertama ini kita akan menyebutkan di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam al-istidlal, memakai atau menggunakan dalil. Dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah kita sudah bahas di poin 10 ke atas kalau tidak salah, berkaitan dengan talaqi dan juga al-istidlal. Nah, ini fokus kepada al-istidlal. Bagaimana seharusnya kita memakai dan menggunakan dalil. Karena ini adalah agama wahyu, ini adalah agama ilmu, maka sebelum kita berkata-kata dan beramal, kita melandasinya dengan dalil. Baik itu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kemudian
ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan halaman 278 pasal kedua, keistimewaan akidah Islam. Oke, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, dan juga pian harus ancang-ancang untuk membuka halaman, karena kita akan rekap sedikit. Perhatikan halaman 179. Pian tandai juga nanti halaman 179, karena beberapa firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad yang disebutkan di situ akan ulun sampaikan juga. Perhatikan. Berkaitan dengan sebagian pian yang belum mendapatkan buku, mungkin lebih bersabar lagi sedikit karena memang bukunya belum datang ya. Tapi tetap insyaallah yakni akan dibagikan. Yang sudah tercatat ya tentunya sudah tercatat, yang belum maka daftarkan ke Ummu Nasibah ya. Daftarkan diri ke Ummu Nasibah biar nanti kemudian insyaallah kita akan bagikan. Ya, sudah ada pertanyaan masuk ya. Belum kajian lagi. Ya Allah ya. Sabar Mbak, sabar Mbak. Kita belum kajian ya, udah pertanyaan aja. Oke. Pasal kedua, keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Islam yang tercermin di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh akidah manapun, dan kita akan membahas 30 poin. Dan ulun berharap satu poin satu pengajian. Tadi waktu ulun muqaddimah ulun sambil ngelepet 30 poin yang kita akan bahas tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam. Darinya kemudian kita bisa mengetahui apakah kita sudah termasuk di dalamnya atau na'udzubillah kita bahkan belum pantas untuk kemudian menyandarkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Islam yang tercermin di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh akidah manapun. Agama apapun, faham apapun, sekte apapun, kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam manapun tidak memiliki keistimewaan ini. Hal itu tidak mengherankan karena akidah tersebut diambil dari wahyu yang tidak tersentuh kebatilan dari arah manapun datangnya. Jadi pasti orang yang menyimpang, walaupun kemudian zahirnya mengatasnamakan Islam, bahkan zahirnya mereka mengatakan sandaran kami firman Allah, sandaran kami sabda Nabi Muhammad, tapi akan terlihat perbedaannya. Jadi mengklaim, mengaku-ngaku seorang bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mudah, tapi pada prakteknya akan terlihat tak taunya cara memakai dan menggunakan dalilnya betul merujuk pada firman dan sabda, tapi memahaminya tidak seperti itu. Tidak seperti yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Karena di pengajian mulia dengan manhaj salaf pun kami tadi subuh itu juga kita sebutkan salah satu contoh di antaranya. Bagaimana mereka menolak dalil dengan dalil. Orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah, kemarin kita bahas Jahmiyah, menolak firman Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah yang lain. Kenapa? Karena memahaminya salah. Tapi kalau orang yang tidak belajar dan kemudian hanya membaca perkataan orang-orang Jahmiyah, maka mungkin syubhat akan masuk. Bahkan mungkin dia akan memiliki pemikiran yang sesat. Kenapa? Pakai firman kok. Pakai sabda Nabi Muhammad kok. Padahal cara memahaminya tidak benar. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, karena akidah tersebut diambil dari wahyu yang tidak tersentuh kebatilan dari arah manapun datangnya. Karena kalau misalnya yang Nabi Muhammad SAW sampaikan itu dari diri beliau sendiri, mesti banyak kemudian kesalahan. Itulah di antara hikmah dibalik kenapa Nabi Muhammad SAW beliau buta huruf.
Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi disebutkan tentunya beliau bisa berhitung karena beliau pedagang. Karena kalau misalnya kata Imam Ibnul Jauzi, jika Nabi Muhammad SAW bisa membaca, bisa menulis, maka akan benarlah sangkaan orang-orang kafirin musyrikin waktu itu bahwasanya Al-Quran itu karangannya si Muhammad SAW. Dia pinter ngarang, dia pinter nulis, dia pinter baca. Alah, dia juga paling baca dari kitab-kitab terdahulu. Kemudian dia karang, dia mau dipodif sedikit. No. Dan mereka tahu Nabi Muhammad ummi. Mereka tahu Nabi Muhammad buta huruf karena sebagian mereka juga buta huruf. Cuman karena itu bahasa induk mereka, sebodoh-bodohnya mereka, mereka tahu bahwasanya tidak mungkin kalimat-kalimat yang indah itu keluar dari lisan orang yang buta huruf. Ini pasti firman Tuhan. Cuman karena mereka orang-orang yang sombong, akhirnya mereka tetap menolak. Padahal kebenaran sudah ada di depan mata. Ya Nabi Muhammadnya yang mereka kenal, ya Nabi Muhammadnya kemudian yang mereka tahu. Tidak mungkin dia mengatakan kata-kata seindah ini sampai mengalahkan penyair paling hebat sekalipun kala itu, kecuali firman Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Keistimewaan itu antara lain yang pertama dari total insyaallah 30 yang kita akan bahas, dan ulun sebutkan tadi, mudah-mudahan per poinnya bisa selesai dalam satu pengajian. Sumber pengambilannya adalah murni. Apa? Dalil. Ini di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencerminkan akidah Islam, yang mencerminkan seorang muslim. Sumber pengambilannya adalah murni. Apa? Pengambilan dalil, landasan yang di atasnya kemudian seorang muslim berpijak. Kalau sudah berbicara tentang firman, berbicara tentang agama, maka kita berbicara wahyu. Entah itu firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti sahih atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan sikap kita jamaah sekalian rahimakumullah dan juga para pemirsa, ketika semua kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, kita harus mempercayai semua berita yang beliau bawa. Kita harus mempercayai semua berita yang beliau bawa. Tentunya selama hadisnya sahih ya. Mau masuk akal kek atau tidak. Mau tentang perkara-perkara yang gaib yang telah lalu atau yang masa datang atau yang sedang kita hadapi sekarang. Selama itu sabda Nabi Muhammad SAW, maka ia firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah terkadang engkau juga bercanda?" Kata Nabi Muhammad SAW mengulangi, "Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an bersama Al-Qur'an, As-Sunnah. Bahkan seorang tabi'in mengatakan bahwasanya Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sama seperti dia Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad As-Sunnah, yaitu sabda-sabda beliau, sama seperti dia menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua dari Allah. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berkata-kata dari hawa nafsunya, dari diri beliau sendiri, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hal itu karena akidah Islam berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' salafus salih. Ini kan sudah kita bahas.
bahwasanya cara pendalilan Ahlus Sunnah wal Jamaah rujukannya ya ini. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Saleh. Jadi akidah Islam diambil dari sumber yang jernih dan jauh dari kekeruhan hawa nafsu dan syahwat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang landasan ibadahnya adalah perkataan seorang yang alim, kemudian ketika ditelusuri perkataan tersebut tidak disadu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti keliru. Ya. Apalagi kita berbicara akidah ya. Lain ceritanya kalau kemudian kita bicara fikih. Maka bisa jadi satu ulama dan yang lainnya berbeda karena ijtihad. Usaha keras yang mereka lakukan untuk menentukan hukum. Karena hukum fikih bergulir terus. Selalu ada saja kemudian yang baru. Maka para ulama di zaman itulah kemudian yang berbicara. Sama seperti fikih pandemi ini, kan begitu banyak kemudian kita dapatkan banyak hukum-hukum yang baru. Betul bahwasanya di masa-masa yang lalu pernah juga ada wabah, tapi bisa jadi kemudian kejadiannya tidak persis seperti yang kita hadapi sekarang. Hingga kemudian keluarlah fatwa-fatwa sesuai dengan keadaan. Tapi ingat, semuanya disadur, semuanya memiliki pondasi dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kemarin misalnya bulan apa itu ketika kita kena banjir, itu sampai ada fikih banjir kan? Ya, karena semua kita berbicara bagaimana cara sholatnya. Masjidnya full dengan air, rumahnya tergenang air, lalu keluar hukum sholat di atas ranjang, sholat di atas sesuatu yang empuk, sholat kemudian bagaimana kalau tetap kena air karena mungkin tergenangnya sedikit, semuanya keluar. Nah, itu beda kasusnya, itu fikih. Maka para ulama ahlinya di zamannya lah kemudian yang berijtihad. Ijtihad itu adalah seorang yang alim mengerahkan semua daya upayanya untuk menentukan satu hukum syar'i berlandaskan firman dan sabda. Karena nanti ada kiasan-kiasan ya yang kemudian mereka akan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh berbagai mazhab, agama, dan ideologi lainnya di luar akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada. Kenapa? Nah, berikut kita akan sebutkan rujukan-rujukan mereka, baik agama tertentu, faham tertentu, sekte tertentu, akan kita ketahui rujukannya tidak murni seperti rujukan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama salafus salih. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi bukan cuma jadikan rujukan, tapi jadi Tuhan. Kaum Sufi mengambil ajarannya dari kasyf, terbukanya tabir antara makhluk dan Tuhan. Terbukanya tabir antara makhluk dan Tuhan. Kasyf yang ulun fahami, disingkapkan untuk seorang satu perkara gaib, bagian dari karamah, walaupun tentunya ada khilaf panjang. Tapi istilah yang tepat memang adalah kasyf, penyingkapan, pembukaan. Kasyafa itu artinya menyingkap atau membuka. Kasyf. Bukankah sebagian sahabat atau banyak atau rata-rata sahabat kala itu disingkapkan untuk mereka, diperdengarkan untuk mereka perkara gaib? Kan Nabi Muhammad bersabda ya, inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la taraun. Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar, aku melihat sesuatu kalian yang tidak lihat. Baru Nabi Muhammad terangkan beliau mendengar suara langit itu berbunyi karena penuhnya isinya. Sahabat nggak dengar. Atau betapa banyak kejadian Nabi Muhammad menerima wahyu Allah dari Jibril, beliau berhadapan dengan Jibril, mendengarkan dan melihat Jibril.
Tapi para sahabat nggak lihat. Tapi di suatu ketika diperdengarkan kepada para sahabat perkara yang gaib. Rintihan, yakni mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mimbar Nabi Muhammad bentuknya kala itu adalah batang pohon kurma yang dipotong, mungkin kurang lebih jadi setengah meter atau 1 meter. Hingga Nabi Muhammad kemudian bisa berdiri di sana. Hingga kemudian khalayak bisa melihat dan mendengarkan beliau lebih jelas. Lalu para sahabat bikinkan mimbar. Akhirnya Nabi Muhammad tinggalkan batang itu dan dia menangis. Merintih. Para sahabat mendengarkan rintihan itu. Tapi yang mereka dengarkan adalah rintihan, suara rintihan. Seperti merintihnya seekor unta ketika mau melahirkan. Bukti bahwasanya diperdengarkan pada mereka sesuatu yang gak biasa. Yang harusnya kemudian disingkapkan untuk orang-orang yang khusus seperti Nabi dan Rasul. Tapi kala itu para sahabat disingkapkan. Itu yang ulun fahami berkaitan dengan kasyf. Tapi tidak untuk sufi. Bagi mereka yang namanya kasyf itu adalah terbukanya tabir antara makhluk dan Tuhan. Jadi langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Kaum sufi mengambil ajarannya dari kasyf, terbukanya tabir antara makhluk dan Tuhan, ilham, hadas atau tebakan, dan juga mimpi. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan mimpi misalnya, apakah kemudian mimpi bisa dijadikan dalil? Tergantung. Seseorang misalnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian dari karamah yang dia dapatkan. Tak taunya kemudian kata orang ini, Nabi Muhammad perintahkan perkara A, Nabi Muhammad larang perkara B, di mana dua perkara ini, entah itu perintah ataupun larangan, bertentangan dengan syariat yang ada. Saat itulah kita tahu Anda berdusta. Karena sejak Nabi Muhammad hidup, syariat Islam sudah sempurna. Kok kemudian dirubah di mimpi Anda, di mimpi ustadz dan tuan guru Anda? Siapa Anda memangnya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Kok Nabi Muhammad tidak mendatangi mereka dengan perkara-perkara seperti itu? Ada amandemen misalnya, perubahan hukum A, perubahan hukum B? No. Jadi dalilnya adalah harus jelas. Tapi jika bersesuaian dengan firman Allah, dengan sabda Nabi Muhammad, baik itu perintah ataupun larangan, maka itu karamah. Hanya penguat saja, lawang di syariat sudah lengkap kok. Kemuliaan untuk Anda ketika Anda bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah terkadang adalah landasannya bukan mimpi bertemu Rasulullah. Murni mimpi gurunya, mimpi ustadznya, mimpi syekhnya. Mengamalkan satu amalan, tapi landasannya adalah mimpi tuan gurunya, mimpi ustadznya. No, firman Allah sudah jelas. Sabda Nabi Muhammad sudah jelas. Tinggal kita kemudian mempelajarinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir yang turun berkaitan dengan hukum kepada Nabi kita Muhammad. Turunnya itu kurang lebih 3 bulan sebelum beliau meninggal. Jadi Islam ini sudah sempurna bahkan Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian kok datang di masa tertentu, di zaman tertentu, di zaman kita bahkan Nabi Muhammad merubahnya. Ada perintah yang ini kok bertentangan dengan perintah yang itu, ada larangan yang itu kok nggak bisa. Maka ketahuanlah kemudian kedustaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kaum Rafidhah mengambil ajarnya dari asumsi mereka di dalam Al-Jafr. Tulisan tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan perkataan imam-imam mereka, bukan dari firman, bukan dari sabda. Makanya Syiah Rafidhah kalau mereka mengatakan kami agama baru, sip, welcome Anda di Indonesia. Kenapa? Semuanya diterima di sini. Tapi ketika Anda mengatakan Anda adalah Islam, rujukannya seperti ini, Anda bukan Islam. Rukun Islamnya beda, rukun imannya beda. Gimana kemudian dikatakan Islam? Tapi banyak orang kemudian tertipu ya. Khususnya tentunya yang tidak belajar.
Karena tampilannya ya sama dengan kaum muslimin. Tapi perhatikan rujukan mereka, istidlal mereka, cara mengambil ajaran mereka. Di atas apa kemudian ajaran mereka berdiri? Pondasinya adalah asumsi dan juga kemudian perkataan imam-imam mereka. Bukan sabda Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para ahli kalam mengambil ajarannya dari akal, pakai rasa. Pokoknya kalau bersesuaian dengan akal mereka, mereka terima. Tidak, ya tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah rujukan-rujukan yakni cara memakai atau menggunakan dalil mazhab, sekte, agama, faham di luar akidah Islam, di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebagian saja yang disebutkan oleh beliau. Sementara itu, para penganut mazhab-mazhab pemikiran dan aliran-aliran sesat lainnya seperti komunisme dan sekularisme mendasarkan prinsip-prinsip mereka pada sampah pikiran orang-orang sesat dan pola pikir orang-orang kafir dan ateis yang menjadikan hawa nafsu dan syahwat mereka sebagai sumber hukum bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih dengan ahli kalam lah. Bikin-bikin sendiri. Harus sesuai dengan hawa nafsu. Enggak sesuai, ya enggak dijalankan. Masuk Islamnya karena mereka mengatasnamakan Islam, tampilannya pun Islam. Masuk Islamnya belum menyeluruh. Bahkan bisa jadi memang bukan Islam, tapi tampilannya Islam. Karena yang namanya akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber pengambilannya jelas, murni. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, ijma salafus saleh. Yang tidak ada kebatilan, baik itu dari awal sampai akhir. Kita akan sebutkan beberapa dalil di antaranya setelah ini. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, selamat dan bersih dari kebohongan dan kepalsuan semacam itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan halaman yang Allah sebutkan tadi, halaman 179. Beberapa dalil, baik itu firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang menguatkan akan poin ini. Karena beliau hanya menyampaikan poin saja, tapi dalilnya alhamdulillah kita bisa kuatkan untuk penyebutannya sekarang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 36. Dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai muslim atau kita kaum muslimin tidak punya pilihan berkaitan dengan perintah Allah dan nabinya, larangan Allah dan nabinya, ketentuan Allah dan nabinya. Kita nggak punya pilihan kecuali taat. Dan setiap perintah Allah, setiap perintah Nabi Muhammad SAW mesti mengandung banyak manfaat yang luar biasa banyak di baliknya. Sebaliknya, setiap larangan Allah dan juga nabinya Muhammad SAW itu mengandung begitu banyak kemadaratan di baliknya, cepat atau lambat. Ketika kita meninggalkan perintah, na'udzubillah, atau juga kemudian larangan kita terobos, banyak kemadaratan yang menanti setelahnya. Dan sekarang kita sedang menghadapinya dari kemudian dosa-dosa kita dan kemudian mendunia. Tidaklah turun wabah seperti ini yang sangat menyeramkan seperti ini kecuali karena dosa-dosa anak Adam. Mungkin sebagian pian juga nonton kayak ulun ya, bahwasanya Kemis kemarin di salah satu alkah di Jakarta, di salah satu ya, karena alkahnya banyak, salah satu di antaranya itu bukan cuma antri untuk mengebumikan jenazah penderita COVID. Bukan cuma antri. Yang dikebumikan itu, kenapa antri? Yang dikebumikan hari Kamis saja 233 jenazah. Orang semua itu, ayah seseorang, istri seseorang, anak seseorang, paman dan bibi seseorang, yang semuanya pasti bersedih. Ya,
Seorang kemudian wanita yang menjadi janda karena suaminya meninggal. Seorang laki-laki yang pusing luar biasa karena istrinya meninggal. Seorang orang tua yang sedih luar biasa anaknya meninggal, atau sebaliknya orang tuanya meninggal. Orang semua itu di satu alkah doang. Jangankan antri di situ ya. Antri untuk dikebumikan di kuburan tersebut ya. Di rumah sakitnya pun lagi ngantri. Puluhan jenazah masih di rumah sakit. Kenapa? Ya di kuburannya aja ngantri gimana? Banyak minta ampun kita kepada Allah ya. Karena ini tidak lain dan tidak bukan karena dosa kita yang luar biasa dan diakumulasi akhirnya mendunia. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita tidak punya pilihan kecuali taat. Perintah bismillah lakukan. Tentunya level kita satu dan yang lain akan beda. Ya, akan berbeda satu dan yang lainnya ketika merespon perintah dan juga meninggalkan larangan. Artinya kesolehan satu dan yang lainnya di antara kita juga berbeda. Kan kita sudah bahas ya, mungkin sebagian pian juga nonton ya, atau mungkin sebagian pian punya anak yang sekolah di sini kemudian kemarin hadir ya. Definisi orang soleh, orang yang menegakkan hak Allah dan hak para hamba. Hak Allah yaitu diantaranya perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yatafawat darajatuh. Satu orang dan yang lainnya berbeda derajat ketaatannya kepada Allah dan penunaian kewajibannya kepada hamba. Beda-beda. Satu dan yang lainnya. Suami menunaikan kewajibannya kepada istrinya, istri kepada suaminya, beda-beda di antara kita. Anak menunaikan kewajibannya kepada orang tua yang bertanggung jawab kepada anak, satu dan yang lainnya berbeda levelnya. Itulah kesolehan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya adalah, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, entah itu perintah atau larangan, hukum, akan ada lagi bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Enggak punya pilihan kecuali taat. Kita enggak bisa milih. Kita ini hamba Allah, maka tugas kita mentaati perintah, meninggalkan larangan. Dan sering ulun mengulang kutipan atau quote ini, ketaatannya hanya sebentar, sampai mati aja. Dan beberapa hari ini luar biasa ya, yakni beranda medsos kita berita duka semua. Dan bukan orang biasa. Mertua saya, siapa Anda? Oh enggak terlalu terkenal. Orang tua saya, anak saya, dan lain sebagainya. Tapi begitu Ustadz Fulan, waduh. Tanpa mengurangi rasa hormat dia. Akan beda dong levelnya. Apalagi Ustadz kemudian dengan basic keilmuan yang luar biasa. Yang mungkin ketika dia meninggal, hadirnya penggantinya 10, 20, 30 tahun lagi. Sedih kita. Walaupun tentunya juga bukan berarti tidak menyedihkan dengan yang lain. Meninggal semua. Beranda kita penuh dengan berita duka hari-hari ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, taat. Ada perintah, taat. Ada larangan, taat dengan meninggalkan. Kita tidak punya pilihan kecuali itu. Dan mesti akan mendatangkan kebaikan. Yakin aja pokoknya. Betul untuk siapapun di antara pian misalnya. Sering ulun mengulangi juga contoh ini. Contoh pakaian pian itu loh. Sabar aja. Toh enggak 24 jam kan. Cuman sebentar ketika pian ikut pengajian kan. Pengajiannya pun kita pendekkan kan. Habis ini pian ke rumah ya biasa. Pakai pakaian biasa lagi. Tidak mungkin segerah itu. Tidak mungkin sepanas itu. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada lagi bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Enggak punya pilihan maksudnya kecuali taat.
Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, enggak taat, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Keburukan demi keburukan, madarat demi madarat akan dihadapinya. Kenapa? Karena ada perintah yang dia abaikan, ada larangan yang kemudian dia terobos, ya. Bahkan di antara dosa yang Allah mesti balas di dunia sebelum di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa, maksudnya jika kita buka dengan melakukannya, maksudnya akan disegerakan untuk pelakunya hukumannya di dunia. Dua dosa ini, al-baghyu wal uquq, kezaliman dan kedurhakaan. Bahkan kedurhakaan itu adalah di saat yang sama dia adalah kezaliman kepada orang tua. Waduh, berat, sengsara hidup Anda. Tapi jangan coba-coba. Coba ya Bang, aku durhaka. Oh jangan, susah hidup Anda sampai mati mungkin. Rumah tangga Anda hancur, anak Anda semuanya hancur. Kenapa? Awal mulanya Anda durhaka kepada orang tua. Tapi ingat, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kemudian mengatasnamakan ketaatan kepada orang tua, tapi akhirnya kita menzolimi yang lain. Nah ini, untuk siapapun yang sedang menghadapi masalahnya, ya, bahwasanya laki-laki ketika menikah, taatnya pada orang tua tetap nomor satu. Seorang perempuan ketika menikah, taatnya berpindah dari orang tua ke suami. Nasihat untuk para suami, jangan sampai taat Anda pada orang tua, usaha bakti Anda pada orang tua membuat Anda menzalimi istri Anda. Nah ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia kena kasus yang pertama, al-baghyu, kezaliman. Anda taat sama orang tua, tapi Anda zalim sama istri. Adakah yang seperti itu? Ada, dan sangat kita sayangkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai mengatasnamakan ketaatan kepada orang tua, betul, tapi Anda di saat yang sama menzalimi istri Anda. Jamaah sekalian rahimakumullah, al-baghyu wal uquq, di dunia Anda akan dibalas. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, ada dua pintu dosa. Jika Anda membukanya, yaitu melakukannya, akan disegerakan untuknya hukumannya di dunia, yaitu kezaliman dan kedurhakaan. Wallahu a'lam bishawab. Dua, sabda Nabi Muhammad SAW, pondasi untuk prinsip yang pertama tadi atau keistimewaan Ahlus Sunnah yang pertama tadi. Perhatikan. Kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang artinya adalah, saya telah meninggalkan pada diri kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya dengan memahaminya dengan cara yang benar, yaitu faham salafus salih, para sahabat, kita tidak akan sesat. Maka kalau kemudian dimaknai secara terbalik, siapapun di antara kita yang landasannya, pondasinya bukan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti sesat. Berkaitan dengan klaim sebagian orang, sesat juga. Kenapa? Karena cara memahaminya bukan dengan pemahaman salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan halaman 182. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi 'alal jamaah wa man syadza finnar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Tangan Allah bersama jamaah
Barang siapa menyendiri, dia menyendiri di neraka. Na'udzubillah. Ini di antara dalil bahwasanya murninya pengambilan cara ahlus sunnah memakai dan menggunakan dalil, itu salah satu di antaranya adalah ijma' para ulama salafus salih. Karena di antara makna terbalik dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut, perhatikan halaman 180 An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang artinya adalah apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan Rasulnya sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Perhatikan potongan awalnya. Apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, artinya kita bisa berlainan pendapat di satu momen, tapi ingat, berarti di momen yang lain makna terbalik adalah bahwasanya di momen yang lain kita bisa bersepakat. Ini salah satu di antara dalil bahwasanya ijma' para ulama adalah dalil. Kenapa? Karena satu saat kita mungkin berselisih, dan ketika kita berselisih kembalikan pada firman dan sabda, tapi makna terbaliknya kata Syaikhul Utsaimin, di momen yang lain kita bersepakat. Itulah kenapa ia menjadi landasan ahlus sunnah wal jamaah akidah Islam, ijma' para ulama salafus salih ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah poin yang pertama yang bisa kita ambil dari keistimewaan akidah Islam ahlus sunnah wal jamaah, yaitu cara mereka memakai dan menggunakan dalil. Sumber pengambilannya murni firman Allah, sabda Nabi Muhammad, ijma' para ulama, semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin pian nggak usah masukkan kertas dulu ya. Ini beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi yang benar suami yang tidak mau berhijrah setelah kita sudah berdoa dan memberi pencerahan tentang sunnah yang benar, yang wajib yang kita ikuti? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Anda sudah memberikan pencerahan dakwah, tentunya dengan ilmu, timingnya tepat, kemudian dihiasi dengan kelembutan, plus juga sudah Anda tutup dengan doa, dan dia tidak berubah, tugas Anda selesai. Tugas Anda sudah selesai. Anda tugasnya hanya menyampaikan. Tugas Anda bukan merubah. Tugas Anda hanya menyampaikan, bukan merubah. Itu tugas Allah. Maka kalau misalnya Anda mempertanyakan kenapa kok sudah menyampaikan, sudah berdoa enggak berubah juga, itu ketentuan Allah. Ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Suami Anda berarti belum. Saya tidak katakan Allah tidak kehendaki, mungkin belum. Mungkin masih ada waktu, atau Allah ingin Anda berdakwah lagi, Allah ingin Anda bersabar lagi, Allah ingin Anda berdoa lebih kuat lagi. Dan untuk bahan introspeksi, kenapa kemudian kok doa Anda selama ini kok tidak diijabahi? Jadikan bahan introspeksi. Ya, apakah kemudian asupan makanan saya haram, asupan minuman saya haram, hingga kemudian doa saya enggak mustajab? Atau mungkin selama ini ketika menyampaikan nasihat tanpa ilmu, timing salah, kasar, ada kemudian yang mendakwahi suaminya kasar, atau suaminya menganggap itu kasar. Pernah datang ke sini suami istri, ya, dan dia ingin suaminya berubah, nggak bisa. Tugas Anda hanya menyampaikan.
Allah yang bisa merubah suami Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini penting ya. Jadikan bahan introspeksi untuk diri Anda dan ingat, yang pertama tugas Anda sudah selesai. Tapi karena ini suami, ya mungkin nanti lakukan lagi ya. Berikan pencerahan lagi, dakwah lagi, nasihati lagi dengan ilmu, dengan hiasi dengan kelembutan. Pengwaktuannya harus tepat. Dan kemudian doanya lebih dikuati lagi. Dan kalau Anda baru melakukannya 1-2 bulan, sebentar. Mungkin butuh tahunan. Maka bersabar. Dan ingat, ketika tertolak pun, sudah bertahun-tahun pun kemudian tetap tertolak, maka ingat, tugas Anda hanya menyampaikan bukan merubah. Itu tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ini wanita yang bisi usaha sendiri dan belum punya suami sampai punya suami. Oh, siap. Suami saya pun ikut kerja di toko saya. Wih, mantap. Karyawannya adalah suaminya. Suami saya pun ikut kerja di toko saya. Kalau mau sedekah, terus kadang suami saya agak berat karena sifat saya tidak suka sedekah. Kalau mau sedekah terus, gimana ini? Tanda bacanya Anda gimana ini? Kalau mau sedekah terus, kadang suami saya agak berat karena sifat saya yang suka sedekah. Oh, siap. Jadi dia sifatnya suka sedekah, suaminya nggak suka. Oh, siap. Bahkan pernah juga saya sedekah ditipu orang, meski tidak banyak suami saya kadang dia gimana ya? Aduh, gini nih caranya ya. Anda kalau nulis pertanyaan, setelah ditulis baca dulu, baru kirim ke saya. Kalau Anda membaca sendiri saja nggak paham, apalagi saya. Iya. Ada lagi sebagian akhwat, entar dulu pertanyaannya. Ada lagi sebagian akhwat disingkat semuanya. WhatsApp ya disingkat, amun pen SMS hayuha. WhatsApp gratis, tulis sempurna lah. Bilang ulun u doang, bilang pian p doang. Masya Allah. Mbak, saya membaca tulisan Anda saja saya pusing. Habis ini saya harus memikirkan bagaimana cara menjawab. Anda zalim, Anda akan dibalas di dunia. Hey. Baca dulu ya, baru kirim ke saya. Kita berusaha. Bahkan pernah juga saya sedekah ditipu orang, meski tidak banyak, suami saya kadang ngomel-ngomel sedikit. Apa itu? Menurut Ustadz, apa saya salah kalau saya sedekah diam-diam sama suami saya? Atau nyimpan uang tanpa pengetahuan suami saya? Siap. Jamaah, inilah kenapa hukum asal amal itu kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Ya. Bahkan kan kita tahu ya sabda Nabi Muhammad tentang keutamaan 7 golongan itu yang akan mendapatkan naungan nanti di hari tidak ada naungan kecuali dari Allah di padang mahsyar, semuanya kepanasan, matahari akan Allah dekatkan sejarak 1 mil 1 jengkal, masing-masing akan berkeringat. Ada yang keringatnya kata Nabi Muhammad sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai pundak, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Orang yang mendapatkan naungan nggak keringatan dong. Kasarnya kan kayak gitu. Nah, salah satu di antara 7 golongan ini adalah seorang laki-laki atau juga perempuan yang bersedekah tapi dia sembunyikan. Hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini metafora, ini permisalan yang Nabi Muhammad buat bahwasanya orang terdekatnya pun nggak tahu. Saking rahasianya. Karena kita harus punya amal rahasia yang dengannya bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita dari neraka. Amal rahasia. Dan Anda ini sudah tahu sifat suami Anda kan?
Apalagi Anda tahu sifat suami Anda seperti ini. Bukan tugas Anda kan menafkahi suami, karena harusnya sebaliknya. Karena dia adalah karyawan Anda. Hari dia gajian, hari itu Anda potong. Gajian ulun bulan ini, nyaman mana lah. Kasihan banget suaminya nih. Tapi mau bagaimana ya? Tapi terkadang ya seperti ini kasusnya. Sebagian orang dia sejak sebelum menikah pun dia sudah punya usaha dan mapan. Akhirnya malah suaminya yang bekerja kepadanya. Nggak ada masalah. Tapi ingat, tetap harus menghormati. Dia bukan karyawan Anda saja, dia suami. Jadi harus ada penghormatan karena dia suami Anda. Jadi untuk ibu, maka tetaplah bersedekah, sembunyikan. Nah, Anda sudah tahu sifat suami Anda seperti ini. Karena Anda menginginkan ada amalan yang rahasia yang Anda miliki, sembunyikan. Apalagi di zaman sekarang tinggal main transfer ya. Transfer kemudian konfirmasi dari banknya hapus saja. Miliki amalan rahasia. Kenapa? Karena bukan tugas Anda menafkahi. Suami nggak boleh marah ketika istri menggunakan uangnya. Kenapa? Itu penghasilan dia kok. Sebaliknya misalnya ketika suami yang bekerja, dia yang menafkahi, ketika dia memberi istri, itu kan kemudian sudah dengan ketentuan, ada untuk keluarga kita sama-sama, ada yang Anda kasih memang untuk dia. Untuk yang berlebih ya, tapi untuk yang papasan ya gesen imba ya. Ini untuk kita bersama. Kamu, saya dan sekian anak kita. Tapi suatu saat ada lebih, ya beri, dan itu hak dia, untuk dia apakan terserah. Dia mau ganti tas kek, dia mau ganti karena yang pertama sudah bolong ya. Bukan mengoleksi sampai 3 lemari, bukan. Karena yang pertama udah bolong aja. Bolongnya pun dibolongin sendiri supaya ganti. Iya. Terserah dia mau beli tas baru, beli apalah ya. Giwang baru misalnya, tahu giwang? Bahasa apa itu giwang? Anting. Bahasa jadul ya. Atau dia terserah karena itu hak dia. Nah sekarang kasusnya adalah dia yang punya duit. Hak dia kemudian untuk berderma karena dia ingin beramal. Kalau misalnya waktu berjalan gitu ya, kemudian hartanya memenuhi persyaratan untuk berzakat dan suaminya di antara yang berhak untuk mendapatkan zakat, suaminya boleh dia kasih zakat. Walaupun tentunya cukup menyedihkan ya. Kehormatan dan kemuliaan seorang laki-laki saya rasa agak jatuh di sini. Kita itu dihormati dan dimuliakan. Anda para istri harus menghormati dan memuliakan suami itu karena nafkah yang kami berikan. Ini kasus khusus ya. Jadi sembunyikan, tetaplah beramal dan sembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustadz, ini pertanyaan kemarin ya, nggak apa ya. Jadi waktu kemarin kajian parenting, ulun lupa untuk membuka WhatsApp. Ada 7 pertanyaan tentunya di WhatsApp. Karena ulun waktu itu fokus menerima pertanyaan dari jamaah langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, 10 menit lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa yang kita baca saat kita sujud tilawah? Saat baca Al-Quran yang ada tanda kita harus sujud. Yang seperti Pak Ustadz sampaikan tadi. Oh, ini kajian kemarin ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada khilaf tentunya di kalangan para ulama tentang apa yang dibaca ketika sujud tilawah. Ada yang sujud saja, ada yang kemudian ada yang menyarankan bacaan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya harus dalami lagi, tapi yang jelas ada khilaf apa yang harus dibaca. Sama seperti pertanyaan apa yang dibaca ketika sujud sahwi. Ya, ada yang menyebutkan tanpa bacaan sujud saja 1, 2, maka itu pengganti kesalahan ketika kita salat. Ada yang ada zikir tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Masalah fikih. Takut salah ulun. Kapan-kapan lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana tips dan trik mengajari anak berbagai cabang ilmu kepada anak di masa sekolah online? Sedangkan di sekolah kadang satu mata pelajaran satu guru sehingga bisa fokus mengajari. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tentunya perkara yang berat. Bagaimana kita kemudian bisa mengajarkan semuanya kepada anak?
Padahal kemampuan kita sangat terbatas. Maka jawabannya Anda harus mengilmui ilmu-ilmu tersebut, tapi yang intinya. Itulah istilah untuk orang yang mutsaqaf. Orang yang memahami berbagai macam ilmu, tapi intinya dasarnya saja. Detailnya Anda mungkin nggak tahu. Karena itulah yang dibutuhkan oleh anak. Ulun pribadi pun tidak memilikinya. Kalau sudah kemudian masuk pelajaran-pelajaran matematika gitu ya, saya langsung angkat bendera putih, ding. Nggak bisa saya. Ya, maka suami istri harus saling bantu ya. Saling bantunya adalah masing-masing harus mengilmui perkara yang dibutuhkan anak. Ilmui dasarnya, pondasinya. Perkara akidah Anda harus tahu apa? Ya, perkara ibadah Anda harus tahu apa? Perkara adab dan akhlak Anda harus tahu apa? Gak bisa Anda semuanya, berbagi saja dengan pasangan. Yuk, masing-masing ajarkan kepada anak. Buku atau kemudian yang dipelajari anak kita ikut membacanya. Karena semuanya dasar kan. Ikut pelajari hingga kemudian bisa kita memahamkan mereka. Karena terkadang sudah jelas pun mereka akan bertanya. Nah, orang tua ini harus belajar. Ilmui segalanya yang basicnya. Hingga Anda kemudian bisa menyampaikan. Inilah nasihat ulun. Ilmui basicnya dari semua yakni mata pelajaran tersebut. Enggak mampu Anda semuanya, pasti berbagilah dengan pasangan Anda untuk mengajarkannya kepada anak. Ustadz, nasihat apa yang terbaik untuk disampaikan kepada anak yang menghadapi bullying di sekolah? Sabar. Sabar, laporkan. Ya. Jangan tinggal diam. Ulun, ini pasti pertanyaan karena nasihat ulun yang salah kepada anak. Jangan diikuti tentunya, karena berimbas buruk ke tahun-tahun berikutnya. Ulun waktu itu bete, karena di tahun pertama kedua, dia itu sering dibully. Saya tahu, saya dapat beritanya. Di tahun ketiga, kesabaran saya habis. Nah, kalau kamu dipukul, pukul lagi. Kamu ditendang, tendang lagi. Sesuai dengan yang dia lakukan, jangan lebih. Itu yang dia tangkap sejak kelas 3 sampai sekarang SMP kelas 2. Salah nasihatnya. Walaupun yang namanya kita terzalimi, ketika kita membalas dengan yang setimpal boleh. Secara umum itu boleh. Kenapa? Hanya membalas sesuai dengan yang dilakukan. Cuman salahnya adalah akhirnya dia tertanam seperti itu sampai besar. Akhirnya kita tidak mengajarkan untuk bersabar, kita tidak mengajarkan untuk memaafkan. Beri maaf, sabar, laporkan. Jangan tinggal diam, laporkan. Masa bodoh nanti dengan perkataan orang tua yang toka lapor, bodoh amat. Karena kalau berat, anak Anda kan keluar dari sekolahan ini. Lebih baik kemudian sekolahan itu, pesantren itu, yayasan itu kemudian mengeluarkan satu apel busuk dibandingkan semuanya nanti jadi busuk. Ini metafora yang biasa saya dapatkan di pesantren. Kenapa mereka kemudian kejam? Tegas sebenarnya, tapi belum pakai kata-kata kejam. Tapi kekejamannya pun ada toleransinya. 1 kesalahan dimaafkan, 2 kesalahan dimaafkan, kesalahan ketiga orang tua dipanggil, keempat nggak ada ampun, dikeluarin. Dan permisalan selalu yang dibuat oleh para ustadz adalah lebih baik menyelamatkan begitu banyak apel ini yang masih bagus dan kita mengorbankan satu ini yang busuk, keluar. Karena gara-gara kamu nanti ada teman yang seperti kamu suka membuli. Gara-gara kamu kemudian yang suka membuli jadi banyak, korban jadi banyak, nggak kondusif sekolah, mending ini dikeluarin. Tapi ustadz, nggak ada, didik aja anak kamu sendiri. Harus tegas. Itulah ketegasan yang harus diambil oleh sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Masalah dia kemudian dengan orang tuanya. Karena anak seperti ini mesti ada yang salah sama pendidikan dari orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi suruh bersabar, belajar memaafkan, laporkan. Laporkan. Dan kita memiliki resiko yang sama ketika anak kita yang membuli. Mungkin anak kita akan dilaporkan. Pertanyaannya banyak ya. Dikit lagi. Ustaz, apakah yang kita bayangkan tentang anak nanti kelak ke depannya itu termasuk kategori doa? Apakah yang kita bayangkan tentang anak kelak ke depannya itu termasuk kategori doa? Tidak.
Anda membayangkan ya bayangan aja. Bayang-bayang. Bayang-bayang semu ya. Semu itu sekolah menengah umum ya, semu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tentunya umur kita semuanya terbatas ya. Untuk semua kita apalagi yang seumuran ulun pasti mungkin anaknya yakni sudah 16, 17 tahun. Ini banyak hal yang akan dihadapi setelah ini dengan zaman yang luar biasa dahsyat ini. Yang kita bisa lakukan mendidik mereka sebaik mungkin dan doa itu yang paling dahsyat. Jangan dibayangkan, doakan kebaikan untuk mereka. Dan ketika orang tua itu saleh, Anda dan suami saleh, meninggal Anda, Allah yang jaga anak Anda. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, fima ma'na, kurang lebih makna seperti itu. Kesalehan seseorang akan berimbas kepada penjagaan Allah kepada keturunan Anda. Karena Andanya orang yang saleh. Anda sudah berusaha mendidik anak sebaik mungkin, memberikan mereka pengetahuan agama sebaik mungkin. Setiap hari Anda sematkan doa, selipkan doa kepada Allah agar menjadikan mereka anak yang saleh, menegakkan salat, menegakkan agama, bermanfaat untuk manusia. Meninggal Anda, Allah yang akan menjaga mereka. Jangan takut. Karena Allah yang akan menjaga mereka tetap menjadi orang yang baik. Tapi jangan dibayangkan, doakan kebaikan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat bagaimana mengembalikan anak yang sudah beranjak balik. Mengembalikan anak yang sudah beranjak balik, beranjak dewasa, yang keimanannya mulai turun karena pergaulan yang di luar, dan qadarullah si anak gak semanhaj dengan ortunya yang bermasalah. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda sudah sebutkan di sini sebabnya. Kan kalau misalnya ada masalah, maka kita cari sebabnya. Sebabnya sudah ada. Maka Anda harus stop pergaulannya ini dengan merubah komunitasnya. Bisa pindah sekolah, bisa pindah rumah. Iya, Anda harus merubahnya karena sebabnya udah ketemu. Anda sudah sebutkan sebabnya ini. Ulun sering sekali gitu ya, ketika ada pertanyaan pian, ikhwan akhwat, ulun tidak bisa menjawabnya, maka ulun pasti forward ke sebagian para ustadz senior. Jawabannya adalah, yakni cari sebabnya dulu baru antum bisa akan jawab. Maka kita pelajari dari pertanyaan ini, sebabnya udah ketemu. Keimanannya turun atau kemudian yakni ada syubhat di kepalanya macam-macam karena pergaulan. Kalau harus pindah rumah ya pindah rumah, berat memang. Kalau harus pindah sekolah memang. Kenapa? Karena itu penting sekali, apalagi di umur di mana sudah mulai beranjak dewasa. SMP gitu ya. Oh, itu umur di mana seorang akan menancapkan begitu banyak pondasi di dirinya. SMA itu hanya penyempurna, kuliah itu explore. SMP penting sekali. Dan dan banyak sekali yakni pesantren yang mencetak anak-anak kita itu dengan pondasi yang bagus ya ketika SMP. Anda harus tega sebagai orang tua. Saya tega ya karena saya belajar dari ibu saya. Dulu waktu lulus SD, masih kecil kan lulus SD, ketika ulun ingin di pesantren kan, saudara mama ulun itu dia mengatakan kasihannya ajar, masih halus. Itu kalau bahasa sinetron itu mulut saudara ibu saya itu, acil saya, apakah dia hadir di sini saya nggak tahu. Itu istilahnya ditutup, jangan sampai inya mendengar. Kenapa? Karena saya sebagai orang tua, kata mama saya berat ini. Anak kecil kok baru lulus SD. Tapi kalau dia dengar, aduh repot. Karena mama saya menyiapkan saya supaya masuk pesantren itu, yakni doktrin pesantren dari kelas 3 SD. 3 tahun sebelumnya mama, kena ke pesantren, naklah pesantren 3 tahun. Hingga kemudian, yakni kala itu, yakni awalnya, ya ulun sebutkan sebabnya kemarin. Karena nem yakni rendah, tahu nem ya, nilai apa tuh? Nilai Eptanas murni ya. E-nya Eptanas ya? Iya. Nilai Eptanas murni. Kecil, 31. SMP mana yang terima saya kecuali yang ecek-ecek. Ini jalan keluarnya ke pesantren. Karena dulu image-nya pesantren tuh sisa-sisa. Subhanallah. Tapi saya didoktrin, pemaksaan pemahaman itu sejak kelas 3.
Dan belum menyiapkan dirinya berat. Apalagi zaman dulu kalau sudah ke Jawa naiknya kapal. Nggak ada duit naik pesawat, naik kapal. Wow, dada. Sedih. Iya. Kapalnya kan jalannya pelan tuh. Wah, masih kelihatan mama, abah, kakak, adik, aceh, paman cilok. Wah. Ya, siram. Tapi harus tega. Ya. Ini kalau pasangan suami istri, itu salah satunya biasanya nggak tega. Itu susah. Suaminya mantap, bininya kada tahan. Bininya mantap, suaminya kada tahan. Anda tidak mendidik anak Anda kalau begitu. Di pesantren mereka akan diterpa dengan banyak hal yang mendewasakan. Itu pasti. Semodern apapun pesantrennya, canggih apapun alat yang ada di pesantrennya, tapi dia berpisah dengan Anda sebagai orang tua, mereka pasti diterpa mentalnya jadi kuat. Ya. Dan itu diantara cara mengeluarkannya dari yang buruk. Bahkan pesantren itu sekarang itu pilihan. Apalagi kemudian dengan kondisi sekarang. Terjaga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalahnya sudah dapat. Pergaulan yang buruk. Keluarkan dia dari komunitas itu. Kalau itu adalah komunitas sekolah, keluar dari sekolah itu pindah. Kalau itu adalah lingkungan rumah, rumahnya pindah. Berat memang, tapi harus dilakukan. Karena mereka aset kita. Mereka aset kita. Meninggal kita, mereka yang akan mendoakan kebaikan untuk kita. Hanya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Wah, jadi banyak nih ya. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang selalu sibuk dengan hobinya? Waduh. Ntar, nomor siapa nih? Jangan-jangan bini saya nih. Oh, bukan ya. Yang sibuk dengan hobinya sehingga sangat kurang waktu bersama anak-anak dan istrinya. Wah, hati-hati nih. Teman-teman kru, hati-hati nih. Jangan-jangan yang WhatsApp bini antum nih. Iya, ujung nomornya 48. Ayo kamu. Pada mencek ya, berapa nomor bini undal aja? Oh, lain ya. Pulang kerja langsung mengurusi hobinya. Ini bagus nih. Akhwat nih pertanyaannya bagus. Dia pakai lafaz umum. Dia tidak sebutkan spesifik hobinya. Bagus. Ini diantara penanya yang bagus ya. Dan menghormati suami. Ini dia bertanya mengeluh tapi dia masih alhamdulillah menghormati suami. Dan jika sudah santai dia malah sibuk dengan HP-nya. Persis dengan ya suami Anda ini. Aduh ya Allah ya. Kok rasanya kita tertampar ya? Tapi bukan nomor bini ini. Siapa ngarannya? Oh, ya. Ada ngarannya sini bete. Sambat kah? Jangan ya. Oke. Bermain dengan anak saja jarang. Apalagi mau mendidik anak seperti mengajarin anak mengaji setelah sholat dan tidak pernah lagi siap. Ini keluhan banyak akhwat ya. Dan ini adalah nasihat untuk semua kita, hai para lelaki. Perhatikan bagaimana istri Anda sebenarnya selama ini hanya memaklumi Anda. Bertahannya dia sebagai istri itu hanya memaklumi saja. Keluhannya ini berat. Maka untuk para lelaki, para suami ya, termasuk ulun juga tentunya, memiliki hobi nggak ada masalah. Selama itu tentunya mubah ya. Tapi jangan sampai kemudian melalaikan kewajiban Anda sebagai suami, melalaikan kewajiban Anda sebagai ayah atau orang tua. Ini yang diharapkan istri Anda, yang diharapkan oleh banyak istri dari para suami. Mereka punya waktu untuk istrinya, bersendau gurau dengan anaknya, bercengkrama dengan keluarganya, itu yang mereka inginkan. Dan bisa jadi ini adalah kebahagiaan yang paling puncak yang didapatkan oleh seorang. Ya, bukan kemudian harta yang banyak yang Anda berikan ke istri, asupan makanan minuman yang lengkap, kebutuhan semuanya oke. No, waktu. Kebersamaan Anda lah yang paling dibutuhkan oleh istri Anda dan anak Anda. Karena nanti nggak ada kenangannya. Tidak ada kenangannya di istri Anda dan anak Anda ketika Anda sudah tiada, nggak ada. Abah pagi kerja pulang kemudian sibuk dengan hobinya. Abah pagi kerja pulang sibuk dengan handphonenya. Itu yang ada di kenangan mereka. Selesai. Tidak ada kenangan abah ngajari saya ngaji, abah nungguin saya hafal setoran hafalan, suami saya ngajak saya bercengkrama, suami saya nggak ada itu.
Ini nasihat untuk para suami ya. Terima kasih nih pertanyaannya untuk mengingatkan semua kita ya, agar kemudian kita menunaikan tanggung jawab kita sebagai suami dan juga sebagai ayah. Ada waktu yang kemudian kita berikan, bukan menyisihkan waktu, itu sisa namanya kalau menyisihkan. Ada waktu yang kita berikan khusus untuk mereka. Di sela-sela sibuknya Anda mencari nafkah, capek pasti. Capek itu pasti, pergi pagi, pulang sore, bahkan mungkin malam, pasti. Tapi Anda kan nggak 24 jam kerja. Anda tidak 24 jam kerja, Anda tidak satu pekan full kerja kan. Ada waktu di mana Anda punya waktu untuk bercengkrama, bergembira ria dengan keluarga. Walaupun cuma di rumah karena lagi pandemi. Ya, wallahu alam bisa. Ada waktu yang Anda sisihkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di rumah main tembak-tembakan, ya nukarung. Tembakan bujuran lah, mati bini, mati anak. Ya mainan lah, atau tembakan air apa kayak mainan. Simple sekali. Di luar ada selang, tinggal siram-siram anak Anda. Senangnya mereka minta. Padahal nyiram doang. Tapi itu kenangan buat mereka. Bersih teras kah kita banyak? Ayo bersih teras. Cuman nyiram teras doang. Mereka gosok. Siram ulun bahaya siram. Simple, main air doang, modal air doang. Apalagi misalnya hujan, hujan boleh mandi? Oh mandi, abah ikut. Oh ikut saya hujan-hujanan. Ya mungkin tetangga aneh ya, nih jenggotan tapi hujan-hujanan. Sama anak-anak. Kadang-kadang melakukan hal yang nggak jelas. Ya. Tanah jelas-jelas bagus dilubangi. Umpat tadi bang, mana lagi sini bahaya lubangi. Nanti ditutupi pak. Gitu-gitulah, biasa. Luangkan waktu ya, dan mereka akan ingat selalu. Makanya kemarin di antara nasihatnya mungkin yang membuat pertanyaan, Anda kalau sibuk sekali harus minimal bisa entah nganter atau jemput anak sekolah itu. Nanti kalau misalnya PTM ya, kalau nggak bisa dua-duanya antar jemput, minimal nganter atau jemput. Berikan kenangan itu kepada mereka. Bahwasanya orang tuanya sangat peduli dengan pendidikan dia. Ini diantar lawan Gojek, dijemput juga sama Gojek. Totonya memang bapaknya adalah supir Gojek. Terakhir ya. Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana? Begini Ustaz. Wah bakal panjang nih. Begini Ustaz. Suami ana hobi sekali bermusik. Lalu ana dakwahi bahwasanya musik dan alat musik itu haram. Namun dia mengatakan bahwa hadis yang disampaikan adalah hadis yang palsu. Repot. Sabar ya. Anda ilmui lebih dalam lagi tentang pengharamannya, sampaikan dengan ilmu dan juga timingnya harus tepat, hiasi dengan kelembutan, banyak-banyak berdoa. Karena suami Anda beragama masih dengan rasa. Karena Anda menyampaikan sesuatu yang dia suka. Orang kalau kemudian beragamanya masih pakai rasa, maka dia akan ukur dulu. Ini cocok gak dengan saya? Wah ini gak cocok, gak dia jalankan. Itulah yang sedang Anda hadapi. Jadi bersabar saja. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang di antara yang paling berat meninggalkan, khususnya untuk teman-teman yang hijrah, musik. Di antara yang paling berat. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia tidak pernah akan selaras dengan Al-Quran. Hobi ini tidak pernah akan selaras dengan yang sebaliknya, Al-Quran. Dia mesti berbenturan. Semoga Anda diberikan kesabarannya. Tetaplah berdakwah, ilmui apa yang Anda akan sampaikan. Tetap dakwahkan, timingnya harus tepat. Karena ini suami Anda, dia satu level di atas Anda dalam penghormatan. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 1-2 bulan, 1-2 tahun Allah akan sadarkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.